Assalamualaikum Bu Mulia. Waalaikumsalam Bu Aida. Apa kabarnya Bu Mulia hari ini? Baik, alhamdulillah saya baik. Bu Aida bagaimana? Baik. Alhamdulillah Bu, kabar saya juga baik-baik saja. Hari ini sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Baik. Kita akan berdiskusi tentang rubrik penilaian kita hari ini. Yang akan saya amati hari ini sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Bagaimana coach itu merespon menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa sesuai dengan prinsip coaching di antara jangan lupa proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik. Pertanyaan pertama Bu, kita mencoba pertanyaan pertama. Kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini Bu? Baik Bu Aida. Jadi yang ingin saya kembangkan di coaching kali ini kompetensinya adalah yang pertama itu fashion Bu. Kemudian nanti yang kedua mendengarkan aktif Bu. Dan saya berusaha nanti akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Kemudian ke pertanyaan kedua Bu, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu diobservasi Bu? Saya ingin nanti Bu Aida mengobservasi saya tentang kompetensi mendengarkan aktif Bu dan memberikan pertanyaan berbobot nanti kepada coachingnya Bu. Indikator bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Jadi Bu, kalau untuk indikator ini saya sih ingin menemukan solusi Bu dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah Bu dalam mengatasi permasalahannya coaching nantinya. Demikian dulu Bu pra observasinya. Kali ini silakan Ibu melakukan coaching terhadap Pak Wahyu. Oke, terima kasih Bu Aida. Saya akan melakukan proses coaching. Pagi Pak Muhammad Wahyu, terima kasih sudah datang untuk sesi diskusi atau coaching pada hari ini. Gimana nih kabarnya Bapak Wahyu? Sama-sama Bu, saya ucapkan dulu terima kasih. Kabar saya alhamdulillah baik Bu, dan terima kasih ya sudah memberikan waktunya untuk coaching pada hari ini. Baik, terima kasih kembali. Pak Wahyu, apa sih yang ingin Pak Wahyu capai dalam sesi coaching kita pada hari ini? Saya ada beberapa masalah Bu, ya. Saya sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris, ketika mengajarkan pada siswa, ternyata siswa ini banyak kesulitan Bu dalam penyusunan kata, kosakata, frasa dalam penulisan esai. Ya. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Wahyu ya mau berbagi dengan saya. Jadi bisa nggak Pak Wahyu menceritakan lebih rinci tentang kesulitan apa saja sih yang dihadapi dalam mengajarkan pemahaman siswa dalam memahami teks bahasa Inggris? Ya, bisa Bu. Ya, ketika saya mengajar bahasa Inggris Bu ya. Jadi siswa ini, saya lihat siswa saya ini ya, sering kali tidak mengerti beberapa kata atau frasa. Ini yang membuat mereka kesulitan ketika memahami keseluruhan isi teks itu sendiri. Nah, selain itu juga mereka juga merasa kesulitan ketika dalam ya, karena pasti kita tahu kan kalau tidak dia memahami isi teks keseluruhan maka otomatis ide utamanya juga dia tidak bisa kan. Dan juga ini sebagai pendukung ketika dalam bacaan itu sendiri. Baik. Ya, jadi sebenarnya ini adalah masalah yang cukup umum ya Pak Wahyu ya dihadapi oleh banyak siswa sebenarnya ya kan ya. Terus bagaimana dengan menulis esai ini Pak Wahyu? Apa kesulitan siswa yang sering mereka rasakan itu ada nggak beberapanya? Ya jelas Bu, ya kesulitan menulis esai ini biasa mereka rasakan ketika dia mau menyusun ide-ide itu dulu. Betul. Nah, apalagi nanti mereka dihadapkan dengan esai yang bagus ya, dengan jelas dan logis. Nah, mereka sering khawatir nih dengan tata bahasa dan juga kosakata yang mereka gunakan itu sendiri. Betul sekali ya, karena bahasa Inggris ya Pak Wahyu ya. Baik. Terus pernah nggak nih Pak Wahyu nih mencoba metode belajar tertentu gitu Pak untuk membantu siswa Bapak dalam memahami teks dan menulis esai? Misalnya aja nih seperti membaca lebih banyak kah materi dalam bahasa Inggris atau
misalnya Bapak meminta bantuan sama sejawat gitu Pak? Saya sudah sering Bu ya, memberikan mereka masukan, Iya. memberikan mereka saran. Mungkin mereka harus banyak lebih menekankan kepada banyak membaca. Betul. Baik itu bahan bacaan dari buku kah, artikel kah, dan juga menyuruh mereka untuk menghafalkan kata-kata itu Bu. Iya, betul. Tetapi sampai saat ini mereka juga masih kesulitan. Oke, iya. Baik, kalau gitu mari kita fokus nih ya Pak ya pada tujuan yang ingin Pak Wahyu capai nih. Tujuan spesifik dulu nih dari Pak Wahyu nih yang ingin Pak Wahyu capai terkait pembelajaran bahasa Inggrisnya apa Pak? Saya ingin mereka bisa memahami mata pelajaran bahasa Inggris nih ya, dengan lebih baik ya, entah itu sebagai dan mampu ya, mampu mereka menulis esai baik secara terstruktur ya, terstruktur dengan jelas, jadi seperti itu. Iya, oke, bagus sekali itu sebenarnya Pak Wahyu ya. Terus itu kan tujuan yang sangat baik ya Pak Wahyu ya. Kemudian gimana nih, apa nih menurut Pak Wahyu nih yang bisa membantu untuk mencapai tujuan tersebut? Apa yang bisa membantu Bapak? Saya pikir saya perlu menemukan beberapa beberapa jawaban ya. Mungkin bisa saja memberikan mereka cara belajar yang baik ya dan efektif, serta juga mereka mendapatkan bimbingan untuk memperbaiki pemahaman dan keterampilan mereka dalam menulis. Baik, oke, baik. Jadi gimana kalau kita rancang nih Pak beberapa langkah konkret yang mungkin bisa Bapak ambil nantinya. Jadi mungkin Pak Wahyu ada beberapa ide mungkin yang bisa membantu Pak Wahyu, mungkin ada ide gitu apa kira-kira Pak? Kalau ide ada Bu ya. Mungkin yang pertama itu bisa saya suruh nanti siswa membaca secara teratur. Iya. Jadi mereka di sini disuruh untuk membaca berbagai jenis bacaan ya, yang dalam kaitannya berbahasa Inggris. Betul. Ini seperti artikel kah, cerita pendek kah, tapi titik poinnya itu buku bacaan yang berbahasa Inggris. Yang kedua mungkin ya menyiapkan sesi bimbingan tambahan. Oke. Di sini mungkin siswa disuruh mengikuti bimbel kah, ya, atau mencari kawan atau guru tutornya. Benar-benar. Yang ketiga sering melakukan latihan dalam menulis. Ya. Yang keempat ini mungkin menggunakan aplikasi pendidikan Bu. Jadi karena ini zaman teknologi, tidak salahnya saya juga punya ide bahwa para siswa itu bisa melakukan pembelajaran melalui media yang ada. Media belajar ya Pak. Belajar pendidikan. Ya itu menurut saya itu sangat bagus sekali Pak Wahyu. Jadi Pak Wahyu ini bisa menentukan nih beberapa langkah konkret nantinya yang bisa Pak Wahyu mulai minggu depan ya kan Pak Wahyu ya. Misalnya Bapak bisa membuat jadwal berarti ya Pak, jadwal membaca kah misalnya Pak, kemudian mengatur waktu sesi bimbingan tambahan gitu ya Pak ya. Ya setuju Bu. Jadi yang mungkin saya akan lakukan poin 1 dan 2 ini. Ya. Mungkin seperti yang pertama tadi membaca jadwal mempunyai jadwal membaca rutin. Nah yang kedua menyiapkan tutor untuk mereka dan bimbingan tambahan untuk minggu depan. Betul sekali ya. Jadi dalam hal ini ya Pak ya, untuk membantu terlaksananya langkah yang akan Bapak ambil, kira-kira nih Pak adakah orang yang bisa Bapak libatkan dalam hal ini Pak? Wah iya tentu kan. Mungkin yang saya minta tolong ya, Pak, ya yang pertama adalah kepala perpustakaan. Iya betul. Ya. Nah ini karena biasa mereka menyiapkan banyak artikel ya dalam dalam perpustakaan itu, kumpulan perpustakaan itu. Nah agar anak mudah mencari referensi bacaan nanti. Oke, kemudian yang kedua itu saya minta tolong kepada orang tuanya supaya berperan juga untuk mendukung dan memotivasi mereka agar peningkatan bahasa Inggrisnya tumbuh. Oke, jadi biar bertambah ya kemampuan mereka dalam menulis esai, membaca artikel gitu ya Pak ya. Baik, nah jadi kita sudah memiliki rencana nih Pak ya, rencananya sangat bagus. Nah apakah ada hal lain yang ingin Pak Wahyu diskusikan atau tanyakan atau ajukan sebelum kita akhiri sesi ini Pak?
mungkin sampai saat ini saya kira cukup ya Bu ya, sangat membantu saya ini Nur. Iya. Terima kasih Bu Mudia ya. Oke. Iya, saya senang Pak Wahyu mau bercerita, sharing dengan saya. Ya, terima kasih banyak kembali ya Pak Wahyu ya. Iya, sama-sama Bu ya. Telah percaya dengan saya. Oke, Terima kasih Pak Bu Wahyu. Mudia. Ibu tadi sudah melakukan proses coaching dengan Pak Wahyu. Ya, Sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu. boleh. Ya, pertanyaan pasca pra observasi. Oke. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian perkembangan yang diinginkan? Baik, jadi ketika saya melakukan coaching tadi, jadi saya sudah melakukan yang namanya alur tirta Bu, dalam proses coaching. Alur tirta itu kan ada tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab. Nah, sehingga Bu, alur yang tirta ini bisa menggali coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya, dan dia akan menemukan apa ya, solusi itu berdasarkan kompetensi dia. Ya, seperti itu Bu. Jadi situ kan Bu, saya kemudian ada catatan dari observer. Ya. Jadi ada beberapa catatan. Menurut saya sebagai observer ya Bu, Ya. dalam proses coaching Ibu Mudia sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tinta. Baik. Dan juga Ibu sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Wahyu sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan, dan coaching sudah sesuai dengan prinsip coach. Baik. Pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Oke. Jadi yang ingin saya lakukan itu adalah gimana cara memahami lagi Bu proses tirta agar dapat melakukan proses coaching lagi lebih baik lagi, karena di situ kita masih baru, jadi lebih belajar lagi lah Bu mendalaminya. Semoga kedepannya Bu kita dapat melakukan proses coaching dengan baik. Iya. Ya Bu ya, demikian observer kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita Bu. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Bu Aida. Sama Bu.